Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Nano Yarno Channel. Kali ini kami berada dalam perjalanan menuju suatu tempat yang cukup ikonik di Kabupaten Ciamis. Tempat yang banyak dikenal oleh masyarakat Ciamis dan banyak dikunjungi khususnya hari Minggu seperti hari ini. Dan saya berada di jalan dan terlihat tadinya banyak orang berlalu lalang di sekitar jalan, di pinggir-pinggir jalan. Mereka adalah yang dari tempat tersebut dan mau menuju ke tempat tersebut. Apakah tempat tersebut? Tempat tersebut adalah Jembatan Cirahong. Mungkin bagi masyarakat Ciamis tidak lebih ya, dan mungkin bagi pemirsa semuanya, saya akan menyampaikan mitos dan fakta tentang Jembatan Cirahong. Ya, ini dia jalannya, alhamdulillah bagus sekali. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke Jembatan Cirahong yang fenomenal itu. Karena fenomenal karena dibangun semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan ini di pinggir-pinggir jalannya banyak sekali pepohonan yang rindang sehingga enak, sejuk cuacanya. Nah, ini banyak orang yang menuju ke Jembatan Cirahong. Ini dia Jembatan Cirahong, sebentar lagi sampai. Wah, banyak yang naik sepeda ya. Nah, ini dia, ini adalah daerah terbuka menuju Jembatan Cirahong. Nah, itu dia Jembatan Cirahong yang terbuat dari baja. Wah, itu dia. Wah, panjang banget ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ada fakta dan mitos di balik dibangunnya Jembatan Cirahong ini, dinukil dari harapanrakyat.com bahwa Jembatan Cirahong Ciamis, jembatan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, konon memakan tumbal sepasang pengantin baru saat pembangunannya. Waduh, ngeri juga ya. Kisah atau cerita mistis mengenai tumbal sepasang pengantin pada proses pembangunan Jembatan Cirahong Ciamis ini sudah banyak diulas di internet. Kisah atau cerita ini ada yang mempercayainya, ada juga yang tidak. Namun, menurut investigasi yang dilakukan tim Kisah Tanah Jawa, saat awal pembangunan Jembatan Cirahong, penunggu Sungai Citanduy meminta tumbal sepasang pengantin baru. Kisahnya berawal saat pemerintah Hindia Belanda berencana membangun sebuah jembatan kereta api yang kini dikenal Jembatan Cirahong. Perwakilan pemerintah Hindia Belanda ketika itu mendatangi Sukasna. Sukasna adalah salah seorang sesepuh desa. Sukasna memberitahu pihak perwakilan pemerintah Hindia Belanda bahwa ada kendala mistis yang akan menghambat pembangunan jembatan. Awalnya pemerintah Hindia Belanda tidak menggubrisnya dan cuek-cuek saja, hingga akhirnya pembangunan jembatan tersebut dimulai. Dan memang ternyata ada gangguan-gangguan yang terjadi secara mistis dan di luar nalar mulai dirasakan. Misalnya debit air Sungai Citanduy seringkali tiba-tiba naik dan banjir, padahal saat itu tidak ada angin dan tidak ada hujan. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mendatangi Sukasna. Dari proses mediasi terungkap sosok gaib penunggu Sungai Citanduy adalah sepasang siluman ular bernama Aki Bohang dan Nyai Odah. Siluman ular tersebut merasa terganggu dengan aktivitas manusia yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan. Kawasan Jembatan Cirahong ini diketahui merupakan tempat tinggal siluman ular. Aki Bohang dan Nyai Odah menjamin Jembatan Cirahong Ciamis ini akan bertahan sampai ratusan tahun jika persyaratan yang mereka minta dipenuhi, yakni tumbal sepasang pengantin baru berparas cantik dan tampan serta perawan dan perjaka. Waduh, ini seru nih. Bagaimana kisah selanjutnya? Tumbal sepasang pengantin baru tersebut rencananya akan dijadikan anak angkat oleh Aki Bohang dan Nyai Odah. Permintaan Aki Bohang dan Nyai Odah pun disampaikan kepada pihak pemerintah Hindia Belanda.
Gayung bersambut, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan informasi adanya buruh pekerja bangunan jembatan Cirahong yang akan menikah dalam waktu dekat. Mereka kemudian membuat rencana untuk menculik pasangan pengantin tersebut. Benar saja, usai melaksanakan akad, para centeng yang sudah dipersiapkan menculik pengantin baru tersebut. Dalihnya, diperintah pimpinan proyek jembatan untuk menyerahkan hadiah sekaligus menjemput pengantin. Wah. Pengantin baru itu kemudian dibawa para centeng ke lokasi pengecoran pondasi jembatan yang berada di tengah sungai. Sebelum maghrib, ubur rampe serta sesaji sudah dipersiapkan di dasar pondasi. Sembari terikat, pasangan pengantin baru tersebut dipaksa masuk ke lubang pondasi jembatan. Waktu itu semua pekerja tidak mengetahui keberadaan pengantin. Para pekerja disuruh lembur untuk mengecor jembatan. Alasannya mumpung sungai Citanduy sedang surut. Para pekerja pun memasukkan adonan berisi semen, batu, dan pasir ke dalam lubang pondasi. Jasad sepasang pengantin baru itu kemudian terkubur di bawah pondasi jembatan Cirahong. Awal arwah pasangan pengantin tersebut sampai saat ini dipercaya masih terperangkap di alam astral. Arwah mereka menempati pondasi bagian tengah jembatan, sedangkan Aki Bohang dan Nyai Odah mendiami pondasi kiri dan kanan jembatan. Seperti diketahui, jembatan Cirahong dibangun pemerintah Hindia Belanda sekitar 1893 melalui perusahaan Staatspoorwegen. Jembatan Cirahong Ciamis ini bagian dari proyek pembangunan rel kereta api jalur selatan Pulau Jawa. Nah, apakah kalian percaya atau tidak? Itu terserah pemirsa semua. Dan ini adalah penampakan jembatan Cirahong bagian atas yang dijadikan jembatan rel kereta api dari Jakarta ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, bahkan ke Jawa Timur ini. Wah, ini takut saya ke bawahnya tinggi. Ini anak-anak sedang bermain, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Karena kalau ada kereta yang lewat, waduh, bahaya ini. Dan kayaknya sekarang keretanya jarang lewat ya, karena dikurangi jalur perlintasannya, dikurangi frekuensi kereta api karena pandemi corona kayaknya. Jadi mungkin kalau sekitar sehari 10 kali perlintasan, sekarang mungkin hanya 2-3 kali mungkin ya, jadi agak jarang. Oleh karena itu, hal ini sering dipakai untuk perbaikan rel kereta api. Nah, ini di bawahnya, wah, mengantri ini masuk ke jembatan Cirahong untuk menyeberang ke Kabupaten Ciamis, ke Kecamatan Manjaya. Mungkin mereka ada keperluan ke sana, jadi mengantri. Ada motor, ada mobil, ada sepeda, apalagi sekarang pagi hari dan libur dan sedang liburan, jadi banyak yang melintas. Wah, ini dia rel kereta api, dan itu di tengah siapa ini lagi menunggu aku kayaknya ini. Hai, sedang menatap masa depan. ada di depan ke masa depan. Asik. Nah, ini kita duduk di rel kereta api, mudah-mudahan tidak ada keretanya. Lagi libur kali keretanya ya. Lagi diperbaiki rel kereta apinya, mumpung jalur perlintasan kereta api agak jarang karena corona bikin koredas isi dompet. Tahu koredas main terus. Koredas mainnya juga yang hemat.
Sebenarnya kita ingin menyeberang ke sana ya, tapi takutnya lewang, soalnya tinggi banget ke bawah. Selain itu kalau lagi di tengah ada kereta api bagaimana, itu bahaya, bisa-bisa tamat riwayat kita ya. Lebih baik ya jalan di sini aja sebentar. Sini pun takut ada kereta, hanya sebentar saja kita langsung ngocok. Nah ternyata di pinggir kereta pun ada saung ya, entah buat apa itu. Wah ini ada yang mau jalan-jalan juga. Tuh ini yang jalan-jalan, awas ya, hati-hati di area kereta apinya, takutnya nggak ketahuan tiba-tiba ada kereta melintas. Oke, kita turun aja ke bawah ya, kita pulang saja, sudah cukup lama di sini, sudah cukup untuk konten kita hari ini ya. Jalannya cukup terjal, jadi harus ekstra hati-hati ya. Di bawah di jalan itu terlihat mobil ngantri untuk menyeberang jembatan. Mantap ini tuh, yang dari sana pun banyak, yang ke sini ya, di sini ke sana pun banyak. Dari arah Ciamis Tasik banyak, dari arah Tasik Ciamis juga cukup banyak. Ada yang memakai mobil motor, ada yang memakai sepeda. Ayo kita pulang. Wah ada domba, ini domba pun ikut menyeberang saudara. Nah ini ngantri lagi, tambah mobil bagus, ini mobil pagi, mobil merah. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton kita hari ini ke jembatan Ciraho. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.